Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Ketemu lagi sama aku Kak Rose di Rumpi Vacation Bali. Kali ini aku akan ngerumpi bersama sosok wanita cantik multitalenta yang akan cerita mengenai pernikahannya di usia muda dan sempat mengalami masa-masa sulit ketika perceraiannya di usia yang masih muda juga. Siapa sosok wanita tangguh yang akan aku ajak ngobrol? Yuk ikutin aku terus di Rumpi Vacation Bali ya. Angel Elga, artis sekaligus penyanyi berusia 38 tahun yang pernah menjadi model video klip slang berjudul Virus tahun 2001 dan memiliki beberapa lagu pop serta dangdut ini pernah menikah siri dengan Rhoma Irama di usia 17 tahun padahal sempat dilarang keluarga. Perempuan yang juga pernah menikah dengan Anwar Hafiz pada 2012 dan dikaruniai seorang anak berusia 9 tahun bernama Haura ini baru memperlihatkan anaknya ke publik di usia 6 tahun. Pemeran sinetron Ibnu Sabil ini 24 Mei lalu melaporkan rekan bisnisnya developer token kripto atas dugaan penipuan didampingi kuasa hukumnya Deoli Payumara atau Olive Yumara. Olive lulusan psikologi dan hukum Universitas Indonesia ini memiliki band bernama Deolipa Project sejak 2018. Apa alasan Angel Elga memilih menikah siri di usia 17 tahun? Dan benarkah Olive Yumara selama pandemi menggait penyanyi dan membiayainya les vokal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tapi yang menarik dari Angel, kalau aku nih kenal dia sekarang tuh emang pekerja keras banget ya. Karena memang gaya hidupnya juga wow gitu kan. Tapi yang aku pengen tanya nih, kan kamu nikah tuh umur muda banget ya. 17 sampai 19 sih sebenarnya jujur. 16. Kalau sekarang ditanya aku harus jujur. Iya. Kalau dulu agak malu gitu ya. 17. Bukan karena kecentilan ya. Tapi kenapa? Karena nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada yang lamar gitu jadi istri. Ya, terus masih agak-agak bingung gitu, agak rada-rada kalau orang bilang zaman sekarang tuh agak-agak Gak sadar gitu ya, bukan gak sadar gimana tapi kayak bukan nggak sadar. ya udah deh plek gitu ya. Kena mental apa sih yang zaman sekarang tuh bilang? Gaslight. Gitu kayak gak bisa mundur gitu ya. Gitu. Kayak sebangsa itu. Tapi apa sekarang nih kalau di umur sekarang nih mikir dulu, ih gue nikah dari umur gitu ya. Apa sih ya hikmahnya atau apa yang mungkin bisa lu share apa gitu yang lu rasain waktu itu? Tapi bersyukur sih aku bisa nikah muda ya, karena menurut aku dengan pengalaman aku nikah muda, terus aku di tangan orang yang nggak salah gitu ya, akhirnya membentuk aku menjadi seseorang perempuan yang ya lebih mengerti lah sekarang tentang kehidupan, tentang kalau diterpa apa-apa tuh jadi paham gitu ya. Kayak gitu, jadi aku bersyukur aja gitu. Kalau aku mungkin telat nikah, terus pertamanya jatuh di tangan orang yang salah, mungkin aku nggak jadi sekarang gitu. Gitu ya. Itu hikmahnya. Jadi yang pertama dulu, suami yang pertama tuh betul-betul banyak ngasih ini bagus. Tehnya enak ya, makasih loh ya tim Rumpi. Sekalian tukang pijitnya dong. Apa aja sih yang diajarin tuh apa aja, Angel? Satu, pasti aku langsung pindah agama. Yang kedua, Dan sampai sekarang istiqomah. Insya Allah istiqomah dan tetap istiqomah, doain ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih sabar menghadapi segala ujian. Itu sabarnya kenapa? Karena yang dulu berat atau karena yang dulu gini berat loh. banget atau gimana? Ya mungkin waktu masa aku masih muda, tiba-tiba mengalami perceraian, terus nggak bisa pulang ke keluargaku lagi karena kan waktu itu kan aku pindah agama ya, dan aku tetap mantep pengen di Islam gitu ya. Nah itu kan gejolak yang luar biasa juga gitu. Jadi aku tuh kayak begitu cerai tuh kayak ya ampun aku di jalan dong, nggak dibukain pintu pulang, terus juga nggak tahu mau kemana gitu kan karena masih muda juga gitu. Itu akhirnya aku mengalami hal-hal seperti itu tuh buat aku tuh Buat kamu jadi tough. jadi kuat. Jadi ada masalah kesini-sininya tuh ya udahlah, aku udah ngalamin yang lebih berat daripada itu gitu. Jadi yang berat pada saat cerai itu kamu ngerasa apa? Ngerasa nggak punya rumah gitu ya? Nggak tahu kemana? Nggak tahu kemana, nggak tahu arah. Itu jadi kayak gini loh, kayak aku waktu pertama kali aku bercerai ya, di usia muda itu kayak badan aku sebelah tuh kayak Ngawang. kayak hilang sebelah gitu, kayak nggak tahu mau kemana gitu. Akhirnya sempat masuk rumah sakit, bahkan aku kan minta diinfus tuh karena shock banget gitu. Terus antara di rumah sakit tuh gini, antara memang butuh diinfus minta vitamin, antara mau numpangin tidur gitu, karena bingung mau pulang kemana kan. Nggak ada rumahnya. Nggak tahu arah.
Karena kalau pulang mamaku udah bilang, kalau pulang biasa ya, balik lagi ya seperti biasa. Waduh, gimana ya? Waktu itu sempat goyah juga kan. Ya udah deh, aku udah cerai, aku nggak punya tempat tinggal, terus pekerjaan juga masih ya, kalau dulu kan saya masih syuting kayak gitu ya, udah. Terus bingung gitu. Pulang dengan konsekuensi begini atau Ya udah, akhirnya aku coba jalanin aja semuanya, terserah deh, udah bismillah aja deh, mau dibawa arusnya kemana tuh aku jalanin aja. Makanya kalau ini aku cerita ya, makanya kalau lihat film aku pada zaman itu kan, kalau kita main film kan pasti ada yang seksi-seksi gitu ya, pasti ada gitu. Karena memang pada saat itu kan, zaman itu kan lagi hit-hitnya kalau main film ya pasti adalah kayak pakai bikini berenang apa segala macam, tank top gitu ya. Nah pada saat itu aku bingung gitu, aduh aku nggak punya uang, rumah nggak ada, karena aku tinggalin tuh semuanya. Pulang ke rumah juga pasti disuruh pindah agama gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya aku ada asisten aku sampai sekarang setia ikut aku, hampir udah mau 25 tahun ikut aku ya. Akhirnya dia ngomong, Bu, syuting aja mau nggak? Oke, mau. Akhirnya ke PH lah yang dulu pernah aku pertama kali main film gitu. Akhirnya langsung dikontrak 3 judul. Jadi aku udah nggak mikir lagi mau itu adegan apa, mau film horor kayak mau apa, kayak yang penting pada saat itu aku punya penghasilan. Akhirnya langsung tekan kontrak karena mikirnya, aduh aku punya rumah nih gitu kan, paling nggak punya tempat tinggal gitu. Udah langsung kontrak 3 film, syuting itu pun kan nggak langsung keluar honor aku kan. Jadi aku sempat namanya tidur di hotel yang tau kan yang cekrek gitu loh, yang cekrek-cekrek gitu. Itu asistenku cuma punya motor, jadi dia jagain aku kalau udah syuting berangkat jam 8. Zaman dulu kan syutingnya luar biasa ya, nggak kayak sekarang. Berangkat jam 8, pulangnya bisa jam 8 pagi lagi ya. Jadi aku tidur tuh 2-3 jam itu dijagain di depan hotel, itu ada asistenku tuh nungguin di motor kayak gini, nungguin aja, ntar dia bangunin, Bu, udah waktunya syuting lagi, udah pindah hotel lagi, besok lagi, tapi sanggupnya cuma bayar hotel yang cekrek gitu loh. Angel Yoga Zaman itu. Gak serem ya, kamu kan cakep banget gitu, maksudnya terus hidup yang kayak gitu tuh kan ya. Makanya aku selalu bersyukur ya, maksudnya gini, untungnya saya walaupun pernikahan saya tuh akhirnya gagal gitu ya, paling tidak kita komunikasi baik, saya selalu diberikan ilmu-ilmu yang baik gitu ya. Coba pada saat itu saya ketemu, misalnya contoh bukan beliau misalnya ya, terus saya dengan kondisi yang seperti itu, saya rasa mungkin saya tidak bisa mengenal mana sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik gitu. Halal haram tuh saya pasti tidak tahu gitu ya. Pada saat itu kita masih muda, menurut orang kita masih seksi, segala macam ya. Segala jenis apa? Pasti tuh kita yang namanya udah gelap mata, pasti ya nggak, pasti iman nggak ada, goyang segala macam pastilah. Mungkin dibawa ke dunia apa saya nggak tahu ya, karena kita masih muda, itu mungkin saja saya bisa ke arah sana. Tapi untungnya saya memang pertama kali diberitahukan bahwa agama ini begini, ini tuh begini, itu ada remnya gitu. Oh udah deh, saya nggak mau. Saya tidak akan mengambil jalan ini atau kembali ke keluarga saya dalam artian pindah agama, tapi saya akan jalankan ini. Tapi masih ada kata tapi lagi. Oh tapi kan baru syutingnya seksi-seksi begini ya. Nah tapi udahlah, yang penting saya nggak, mohon maaf, nggak jual diri, nggak menipu orang, nggak apa, ya udah syuting aja. Dari situ alhamdulillah Allah bukakan semua rezekinya. Gitu ya, jadi semua itu proses. Gitu. Proses. Tapi kan yang namanya Jelaka ya, akan aku dulu sering beritain dia juga. Iya, walaupun kamu berusaha begitu dengan tantangan ya, tantangan untuk tetap istiqomah gitu dengan keyakinan kamu dan tetap itu tadi bisa membedakan baik dan buruknya itu. Tapi kan yang namanya diberitakan inilah, ada yang ngaku, oh si Angel tuh begini loh, begini itu kan ya. Itu juga cobaan buat kamu sebagai orang yang muncul di pemberitaan dan menjadi pusat perhatian gitu. Iya, mungkin Allah tuh gini, kasih saya jalan sampai sekarang ini. Mungkin dengan beberapa bonus ya, artinya bonus tuh ujian tuh begini. Karena menurut saya ujian itu bonus juga loh buat diri saya, agar saya juga mengerti kan cara saya bersyukur apa yang sekarang saya terima gitu ya. Mungkin seperti itu, kadang ada orang menjalankan karirnya itu
mulus aja gitu kan. Kalau saya ini semenjak pindah keyakinan itu pasti ada aja ujian ya. Ntar kita lagi anteng kok tiba-tiba orang ngomongnya kayak gini. Tapi di situ saya banyak belajar gitu. Oh ya sudah, berarti nih saya mau diangkat di derajatnya, berarti saya mau dikasih rezeki nih gitu kan. Makanya di balik itu semua kan saya juga nggak bisa nyalain orang kalau mereka berpikir oh dia begini gitu. Karena memang saya orangnya kan sangat tertutup, introvert juga, nggak bergaul yang menurut saya kalau saya nggak merasa nyaman gitu saya nggak pernah cerita ataupun saya bawa ke rumah saya gitu. Jadi mungkin ada orang tuh akhirnya beranggapan oh pasti begini. Jadi kamu anggap itu sebagai ujian aja ya? Sebagai ujian dan wajar mereka berpikir seperti itu gitu. Karena aku orangnya ya gitu deh, dibilang kalau udah di rumah ya udah di rumah aja gitu. Jadi kamu anggap sebagai bonusnya juga karena sesudah ngelewatin itu dapat apa biasanya? Alhamdulillah sekarang bisa menikmati hidup lagi. Lihat ya, merek semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya pergi pagi, pulang pagi, nggak ada yang marah. Seandainya Angela Elga waktu itu nggak nikah di usia muda itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan apa yang kamu alami sebelum kamu nikah? Mungkin nggak tahu ya, karena waktu itu juga aku masih muda itu juga belum ada cita-cita sih Bu. Jadi nggak tahu mau jadi apa gitu. Belum punya cita-cita? Belum punya cita-cita, karena keluarga aku kan bukan keluarga seni gitu. Nonton TV aja hampir jarang banget gitu ya. Jadi nggak tahu sih gitu, nggak kebayang gitu akan mau jadi apa gitu. Jadi kalau kamu nggak nikah dengan orang yang tepat pada saat pertama itu, barangkali kamu ya tetap bingung gitu ya mau ngapain. Mungkin nggak di sini ya, nggak ketemu Feniras dong, nggak ketemu kamu dong, dan nggak ada netizen dong. Jadi istri di usia muda bingung nggak sih? Bingung. Karena kan gini, beda kalau menikah di usia muda, tetapi kita mengerti ya, artinya gini. Tugas ini istri itu gimana? Kita mencintai, kan orang menikah itu kan pasti di awalnya ada pacaran, menikah, terus keluarganya rukun, terus antara keluarga tuh, ya pokoknya siap gitulah. Siap lah gitu, pokoknya dengan bener-bener yang menikah yang sewajarnya lah gitu. Kalau aku kan menikahnya itu ketemu di lokasi, syuting cuma seminggu ya kalau nggak salah ya, seminggu, langsung dilamar menikah. Jadi istri, dan pada saat itu juga bingung ya, ngucap 2 kalimat syahadat aja tuh masih bingung gitu, karena kan ditulis di kertas gitu, udah baca ini misalnya, ini dibaca aja ini, masih bingung. Kalau dulu kan di agama aku yang pertama kan, saya ngomongnya Allah, gitu kan. Ini mau ngomong Allah aja, itu berkali-kali aku harus ngulang gitu loh, jadi ya, itu aja lucu gitu buat aku gitu loh, ya terus. Selepas itu adaptasi untuk berumah tangga itu juga nggak mudah buat aku, karena sosok beliau dengan keluarga, dengan kehidupan aku kan sangat beda banget gitu. Jadi nggak apa ya, kalau dibilang menikmati atau menjalankan proses pernikahan nggak, kayaknya aku tuh bukan tipe kalau orang yang itu menikah terus saya menjalankan sebagai hubungan suami istri terus melakukan hal yang seperti orang rumah tangga gitu. Jadi aku tuh kayak masih muda dinikahi gitu ya. Terus nurut gitu. Terus dijemput gitu. Terus ini gitu. Terus bingung, tiba-tiba berita ramai, terus bingung lagi gitu kan. Lah terus gimana? Terus saya ngomongnya apa? Terus jawabnya apa? Gitu loh. Bingung-bingungnya. Tapi aku sempat berpikir gini, setelah kita udah mateng ya, maksudnya udah ngalamin itu semua. Ada rasa gini, coba dulu aku pinter ya, coba dulu aku udah dewasa ya, aku akan manfaatkan situasi itu ya, terus aku akan begini, mungkin udah dari dulu kaya rayanya gitu. Bukan masalah kaya raya gitu, mungkin bisa bilangnya, ini loh gue bebe aja, terus kayak gini-gini aja gitu. Jadi ngomong tuh impulsif aja nggak gitu disaring kan gitu. Orang nanya apa, kadang-kadang kan zaman dulu ini ya, ibu pasti tahu lah. Zaman dulu kalau wartawan kan nggak kayak sekarang. Zaman dulu wartawan itu kalau deketin kita, kita berteman tiba-tiba direkam.
Iya kan, zaman dulu kan begitu kan. Iya, disadap-sadap kan. gitu. Iya kan. Kan, tahu kan Lah, aku nggak disadap. tahu kan Kalau aku di sekarang kan studio. nggak begitu. Anda tinggal baca gitu ya. Kalau sekarang kan nggak begitu gitu. Nah dulu tuh kan sangat bebas sekali para media itu. Jadi saya nggak punya temen, tapi ada beberapa oknum kamu lah percaya gitu yang ya? percaya, yang mengatakan, wah Mbak Indah nanti kita bantu begini-gini. Ujung-ujungnya aku kayak curhat sama mereka Ternyata keluar supaya tuh, Bre. supaya mereka memaklumi kondisi saya bahwa kita nih menikah tuh karena gini. Besoknya muncul dengan berita yang beda gitu. Coba kalau aku udah tahu ya gitu kan, aku pasti gini, iya nyanyi aja lagu dangdutnya dia gitu kan, terus disuruh nyanyi mau aja bikin lagunya dia gitu. Kalau dulu kan nyanyi dong, enggak apa sih gitu. Padahal begitu kita udah sekarang udah sadar ya gitu ya, udah tahu ya, orang aja tuh pada tergila-gila mau nyanyi lagunya dia loh. Aku pada saat itu nggak mau serius ya gitu. Ya tapi kan Iya proses ya, ya, proses. tapi udah telat ya Bu. udah telat. Udah bener begini udah gitu. Tapi gitu hubungan ya. masih baik ya? Alhamdulillah baik. Masih baik. Baik. Masih banyak nasihatin kamu juga. Dia ngikutin berita kamu. Pasti dia bilang, pusing gue katanya begini mulu. Komentar nggak sih dia? Atau Enggak, nasihatin apa gitu? Angel jangan gini. Enggak, karena saya selalu melekat gini. Beliau tuh selalu bicara gini, jangan pernah takut kalau misalnya kita tuh difitnah atau dihina sama orang. Karena manusia itu tidak bisa menjatuhkan sesama manusia kalau Allah bilang belum saatnya. Tapi kalau manusia dipuja-puja seharum-harumnya, kalau Allah bilang udah saatnya jatuh, ya jatuh aja gitu kan. Nah aku selalu ingat kata-kata itu. Jadi pada saat aku ingat itu, aku bilang, oh ya udah, misalnya aku dapat masalah atau difitnah atau di apalah sama orang gitu ya, aku selalu bicara gini, oh ya udah, kita manusia, saya kesel gitu. Tapi abis itu aku mandi, air anget, pakai terapi, tarik selimut, nyalain AC dingin gitu ya. Ya udah, oke Angel, sabar, nggak dibales, udah Bismillah, tarik sejadah, berdoa ya Allah, gini-gini, ya Allah, bener loh. Nggak sampai sebulan tuh kadang-kadang ada kerjaan yang tanpa saya sadari, ya Allah kok saya perempuan ya, kok Allah bisa kasih saya rezeki dipercaya sama orang kayak begitu gitu. Kadang-kadang suka ya, nggak diduga-duga, kok gitu loh gitu. Iya, ada banyak pertolongan Allah, rezeki juga dari Allah. Betul. Ya, pada saat kamu udah gitu ya, udah kayak pasrah aja gitu ya. Pasrah. Dia enakan jadi janda atau nikah lagi? Kalau sekarang ditanya sih mendingan sendiri dulu. Mendingan sendiri dulu. Kapan kira-kira bayangin kalau aku udah apa, aku akan nikah lagi? Aku sih nggak ngebayang ke sana, aku cuma ngebayang gini. Kalau kita ngumpul ya, kan saya punya temen yang sama-sama janda juga gitu ya. Terus juga mereka juga punya beberapa bisnis gitu. Kalau kita lagi ngumpul, kan kadang biasanya perempuan suka cerita gitu ya. Kita bilang, kita nih bukan yang nggak ada yang suka gitu, atau kita juga menolak laki-laki gitu. Kita cuma kasihan gitu. Jangan sampai mereka ini begitu tahu kehidupan kita, besoknya langsung gini, ya Allah, gitu ya, gue balikin lagi deh, boros hidupnya, ya gini-gini kan gitu loh Bu, ngerti nggak sih? Akhirnya kita bikin joke bercandaan begini, apa kita Ketinggian. apa kita turunin sedikit ya, pakainya yang biasa-biasa aja gitu, atau gini-gini, kita sampai ngomong kayak gitu. Tapi kan memang kalau style kan memang kita tuh nggak bisa apa ya. Kalau saya tuh nggak bisa ngebohongi diri sendiri gitu. Kalau saya seneng ya saya pakai aja gitu. Toh saya ibarat gini, aku pintar nyari, aku pintar make gitu loh. Aku nikmati aja hidup, karena kan mati nggak bawa dibawa juga nih, semua materi kan nggak ikut di kuburan aku kan. Ya aku nikmati aja selagi udah mikirin anak aku ke depannya bagaimana. Terus anak aku saya udah tabungin gimana, nanti ini gimana, saya udah invest gini. Ya sisanya ya udahlah, nikmati dulu aja, bye, tidur gitu. Iya kan, benar nggak sih? Lebih sedang nyaman begitu ya. Karena aku gini loh Bu, banyak banget ya aku lihat orang saking kayanya gitu ya. Saya nggak ngerti sih, mungkin orang bilang aku nggak mau boros Angel gitu, aku pakainya ini karena aku pengalaman mencari uang itu nggak gampang gitu ya. Terus dia setiap hari tuh iri banget gitu. Sampai aku bilang, kamu nggak pengen pakai ini, kamu nggak pengen menikmati ini, kan kamu bisa. Udahlah sayang gitu. Tiba-tiba
orang ini sakit kan, sakit, udah nggak bisa menikmati apa-apa lagi kan. Terus aku tuh berpikir gini, terus yang kamu cari ini untuk apa gitu loh, iya kan? Aku berpikir ini, mana enjoy life kamu, mana ini kamu bekerja keras tapi kamu tidak menikmati itu semua gitu. Beda hal kalau gini, kita belum siap, kita belum punya apa-apa, kita belum mampu, tapi kita paksakan untuk ini. Nah itu memang salah gitu. Tapi kalau udah mampu ya kenapa enggak? Nikmati Udah mampu aja. dan kamu suka. Nah gitu. suka. Jadi Nikmati aja hidup ini. Tergantung Kan? sukanya apa, jangan pelit sama diri sendiri gitu Betul. lah. Betul lah.